Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga harapan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya tetap bersemangat ya dalam mengikuti kegiatan kita setiap harinya. Oke, alhamdulillah senang dan bahagia sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita seperti biasa dalam pembelajaran PAI yang tentunya masih bersama Ustaz. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa dan harapan kita semuanya tentunya semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini diberikan kelancaran dan juga diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Ananda semuanya, hari ini kita masuk lagi kepada topik kita yang baru dalam pembelajaran PAI kita, yakninya dengan tema melestarikan alam dan menjaganya. Nah, tentu hal ini adalah materi yang sangat berguna dan juga yang memberikan manfaat bagi kita yang mempelajarinya, di mana di sini kita akan banyak berinteraksi nanti diingatkan oleh Allah melalui firman-firman-Nya mengenai tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah ini. Oke, sudah siap ya Anda semuanya? Kalau sudah siap, oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tetap bersemangat tentunya. Oke, melestarikan alam dan menjaganya. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini Anda semuanya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama. Nah, memang di dalam pembelajaran kita hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nanti kita akan banyak berinteraksi dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita dalam menjaga alam semesta ini. Salah satunya adalah firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, Quran surat Ar-Rum ini terletak di urutan surat yang ke-30, tetapi yang berkaitan dengan topik kita menjaga alam semesta ini terdapat pada ayat 41. Nah, di sini nanti harapannya adalah Ustadz menginginkan Ananda semuanya mampu untuk membaca. Nah, Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41 ini. Di masing-masing kita nanti diharapkan mampu membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Yang kedua, nah setelah kita baca adalah tentu kita menginginkan ada hikmah yang dapat kita petik dari firman Allah yang diberikan kepada kita ini. Nah, dalam artian di sini kita tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi juga nanti kita diharapkan mampu memahami. Nah, jadi Ananda semuanya nanti setelah kita coba untuk membaca secara bersama-sama, kemudian juga diharapkan nanti mampu memahami arti dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah Ananda semuanya diharapkan juga mampu memahami isi kandungan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Nah, kemudian yang terakhir tujuannya adalah diharapkan mampu memahami hukum ilmu tajwid. Nah, tentunya ilmu tajwid ini adalah salah satu modal bagi kita untuk bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar serta enak untuk didengar. Nah, jadi dalam hal ini Anda semuanya, fokus dari ilmu tajwid yang akan kita gali dalam pembelajaran kita pada kali ini adalah
khusus tentang ilmu tajwid yang berkaitan dengan lam jalalah dan hukum bacaan ro. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama nantinya. Ananda mampu membacanya, kemudian juga mampu memahaminya, kemudian juga mampu memahami isi kandungannya, kemudian juga kita nanti memahami hukum dari ilmu tajwid. Dalam hal ini khusus tentang lam jalalah dan hukum bacaan ro. Nah, oke, masih bersemangat ya? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Coba kita telusuri satu persatu yang berkaitan dengan tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, oke, baik Ananda semuanya. Tujuan pertama tadi, Ananda mampu membaca ya, membaca Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Nah, mungkin pada LKPD yang sudah Ustadz bagikan, coba Ananda lihat Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di sana sudah ada Ustadz cantumkan ayatnya, coba perhatikan secara bersama-sama. Oke, udah ketemu bagi yang ingin menggunakan Al-Quran dalam membaca ayat yang akan kita baca ini. Nah, boleh juga menggunakan Al-Quran. Kalau tidak, di dalam LKPD-nya pun sudah ada cantumkan Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Oke, pertama coba Anda dengar terlebih dahulu ya. Kita coba secara bersama-sama untuk membaca Al-Quran surat Ar-Rum ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Oke, inilah bacaan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini. Oke, baik Ananda semuanya. Nah, di sini Quran surat Ar-Rum ini memiliki makna adalah bahwasanya Allah mengatakan kepada kita telah tampak kerusakan baik itu di darat ataupun di laut. Semua kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan peringatan ya kepada kita semuanya dengan tujuannya agar kita kembali kepada jalan kebenaran dan sadar terhadap apa yang kita lakukan ini. Oke, baik Ananda semua. Nah, sekarang kita coba bersama-sama melihat hukum bacaan lam jalalah dan ro ya. Lam jalalah adalah merupakan huruf lam yang terdapat dalam lafaz Allah. Nah, jadi dalam lafaz Allah itulah yang ada alif lamnya, dan alif lam yang ada pada lafaz Allah itulah yang dinamakan dengan alif lam jalalah. Nah, cara membacanya terbagi menjadi dua. Bacaannya tebal atau yang disebut dengan tafkhim, bacaannya tipis atau yang disebut dengan tarqiq. Nah, lam jalalah dibaca tafkhim apabila lafaz jalalah tersebut didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dhammah. Nah, cara membacanya dengan cara mengangkat semua lidah dan menekankan ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Nah, lam dibaca tafkhim apabila berharokat fathah ataupun juga berharokat dhammah. Nah, paham kan sampai di sini? Nah, sekarang kita masuk lagi kepada hukum bacaan ro. Ya, ro itu juga terbagi kepada dua hukum bacaannya. Pertama dibaca dengan tarqiq. Apabila kita menjumpai huruf ro berharokat kasro atau kasrotain, ya, itu bacanya adalah tarqiq atau tipis. Contohnya rijalan kasiron, ya, rijalan kasiron. Nah, kemudian yang kedua, apabila huruf ro sukun karena dibaca waqaf atau didahului oleh ya sukun. Nah, contohnya fi kasirin. Kemudian yang ketiga adalah apabila huruf ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasro.
Nah, dan tidak terdapat huruf isti'la sesudah huruf ro tersebut. Nah, adapun huruf isti'la itu ada dot, ada sod, ada kho, ya, kemudian ada zo, ada kof, ada to, ada ghoin. Ya, ada sekitar 7 huruf yang dikatakan dengan huruf isti'la. Contohnya adalah wa fir'auna. Maka bacaan rohnya adalah tipis. Kemudian yang kedua adalah bacaan roh dibaca dengan tafkhim. Nah, ada 4 keadaan yang menyebabkan roh itu dibaca tebal. Pertama adalah apabila huruf roh berharokat doma, maka dibaca tebal. Apabila huruf roh berharokat fathah, kemudian apabila huruf ro berharokat fatatain atau domatain. Nah, ini huruf ro-nya dibaca dengan tebal. Saya selanaron. Naron. Saya selanaron. Kemudian yang kedua, apabila huruf ro berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf berbaris fathah atau doma. Contohnya wa arsala alaihim. Kemudian yang ketiga, apabila huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasro, tetapi kasronya tidak asli dari kalimat itu. Nah, contohnya Robbirhamhuma. Robbirhamhuma. Maka bacanya adalah ro-nya yang di awal tadi dibaca dengan tafkhim. Robbirhamhuma. Kemudian apabila huruf ro berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat kasro. Nah, terdapat salah satu huruf istilah atau sesudah huruf ro. Contohnya kulli firqoh. Kulli firqotun. Oke, baik anak-anak semuanya. Nah, inilah hukum bacaan lam jalalah dan hukum bacaan roh dalam pembelajaran kita pada kali ini. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.